Halo Sobat Kredibel, di materi sebelumnya kita telah mengenal apa saja metode pemilihan penyedia. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas secara khusus tentang ketentuan dan proses tahapan tender atau seleksi. Simak video ini sampai akhir ya. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Pelaksanaan tender dilakukan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai HPS paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Sementara seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi. Seleksi digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Seleksi dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paket pengadaan bernilai paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Tujuan dan manfaat tender atau seleksi yaitu A. Pelibatan pelaku usaha secara kompetitif. B. Untuk mendapatkan penyedia yang berkualitas. Dan C. Mendapatkan barang atau jasa berkualitas. Secara umum, pelaksanaan pemilihan melalui tender atau seleksi meliputi 1. Pelaksanaan kualifikasi, yaitu proses evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan persyaratan pelaku usaha untuk dapat menjadi penyedia. 2. Pengumuman atau undangan, yaitu proses pokja pemilihan mengumumkan paket pengadaan yang akan dilakukan tender atau seleksi dan mengundang pelaku usaha. 3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, yaitu proses di mana pelaku usaha mendaftar dan mengambil dokumen yang menjelaskan spesifikasi dan ketentuan tender atau seleksi yang disebut dokumen pemilihan. 4. Pemberian penjelasan, yaitu proses pemberian penjelasan rinci mengenai tender atau seleksi yang dilakukan oleh pokja pemilihan. 5. Penyampaian dokumen penawaran, yaitu proses pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan tender atau seleksi. 6. Evaluasi dokumen penawaran, yaitu proses pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diberikan oleh para pelaku usaha. 7. Penetapan dan pengumuman pemenang, yaitu pokja pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang tender atau seleksi. 8. Sanggah dan sanggah banding, yaitu proses di mana pelaku usaha dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil pemilihan. Berikut adalah gambaran tahapan tender untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Klik tombol di bawah untuk penjelasan tahapan tender untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Gambaran seleksi untuk jasa konsultansi badan usaha yaitu sebagai berikut. Nah, selanjutnya, Sobat Kredibel sebagai pelaku usaha non kecil apabila berminat menjadi penyedia, maka perlu untuk melihat
www.sirup.lkpp.go.id sebagai aplikasi berbasis website. Sobat Kredibel akan mendapatkan informasi berupa 1. Nama dan alamat PA atau KPA. 2. Nama paket pengadaan yang akan dilaksanakan. 3. Cara pengadaan, baik dengan penyedia atau swangkelola. 4. Uraian singkat paket pengadaan. 5. Volume paket pengadaan. Dan yang keenam, nilai atau anggaran paket pengadaan. 7. Lokasi paket pengadaan. 8. Sumber dana. Dan yang kesembilan, perkiraan waktu pemanfaatan barang atau jasa. KTP direksi atau direktur atau pemilik perusahaan atau pejabat yang berwenang di perusahaan. 2. NPWP perusahaan. 3. Nomor induk berusaha atau NIB. 4. Surat izin usaha sesuai bidang masing-masing. 5. Akta pendirian dan atau akta perubahan terakhir. Cara dan mekanisme mendaftar secara online dapat mengikuti petunjuk dengan mengunduh melalui link https://inaprok.id/unduh. Demikian pembahasan kita tentang ketentuan dan proses tahapan tender atau seleksi. Materi ini sekaligus menandai berakhirnya pembahasan kita pada bab tentang konsep umum seleksi dan tender. Sebelum kita masuk pada bab pembahasan tentang tender cepat, ada beberapa pertanyaan yang perlu Sobat Kredibel jawab untuk menguatkan pemahaman.